Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Imam Ali atau Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhah, dalam kitab Nasaihul Ibad bab Suda'i, beliau mengatakan, an-ni'amu ay a'dhamuha sittatu asya'a. Ada 6 kenikmatan terbesar yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada manusia, terutama sebagai seorang muslim. Yang pertama adalah al-islamu, memeluk agama Islam. Ditakdirkan oleh Allah kita sebagai muslim dan muslimah, karena Islam adalah agama yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Inna dina indallahil Islam. Kenikmatan terbesar yang kedua adalah Al-Quran, yaitu diturunkannya Al-Quranul Karim. Sebab Al-Quranul Karim adalah sebagai way of life, pedoman hidup, sebagai kompas kehidupan yang akan mengarahkan kita semua pada jalan keselamatan. Bukan keselamatan di dunia, tetapi juga keselamatan nanti di akhirat. Kenikmatan terbesar yang ketiga adalah wa Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau diutusnya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah sosok turjumanul Quran yang menerjemahkan Al-Quran sehingga kita mampu memahami isi kandungan Al-Quran sebagaimana tadi saya sampaikan, sebagai kompas kehidupan, sebagai penunjuk arah, sehingga dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW merupakan jalan keselamatan bagi kita semua, karena siapapun yang mengikuti Nabi Muhammad SAW tidak akan tersesat. Sehingga sabda Nabi Muhammad SAW yang terkenal, taraktu fikum amroini ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitab Allah wa sunnata rasuli. Aku tinggalkan 2 pusaka, kata Rasulullah. Apabila kalian berpegang teguh kepada 2 pusaka tersebut, maka kalian tidak akan tersesat selamanya, yaitu kitab Allah dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jelas, dengan diturunkannya Al-Quran, dengan diutusnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu merupakan kenikmatan terbesar bagi kita, karena seseorang yang mengamalkan Al-Quran, mengikuti Nabi Muhammad SAW, garansi dijamin bakal selamat dunia dan selamat di akhirat. Yang keempat, kenikmatan terbesar yang diberikan oleh Allah adalah al-afiyah. Para ulama menafsirkan afiyah ini 2 kategori atau 2 makna. Makna afiyah yang pertama adalah berfungsinya anggota tubuh kita sesuai dengan keinginan Sang Pencipta. Contohnya, berfungsinya 2 mata ini dan difungsikan oleh kita sesuai dengan keinginan Allah, maka mata ini diperlihatkan, dipakai untuk melihat hal-hal yang diridhoi oleh Allah. Maka pada saat itu, pada saat mata kita berfungsi dapat melihat
dan dilihatkan oleh kita, dipakai untuk melihat hal-hal yang diridhoi oleh Allah, maka pada saat itu mata kita adalah afiah. Yang kedua, makna afiah yang kedua adalah difaul makari, dijaganya anggota tubuh kita dari hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah, dan dilindunginya anggota tubuh kita dari hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima atau kenikmatan terbesar yang kelima adalah asitru, atau ditutupnya aib dan kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan selama di dunia ini. Allah menutup rapat-rapat. Tidak ada seorang pun yang mengetahui kecuali Allah dan diri kita sendiri. Maka itu merupakan kenikmatan terbesar ketika aib-aib kita, kesalahan kita ditutupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kemudian hanya kita yang tahu. Maka kewajiban kita adalah bersyukur dan bertobat dari perbuatan-perbuatan dosa dan kesalahan yang telah kita laksanakan. Dan yang keenam, yang terakhir, kenikmatan terbesar yang Allah berikan kepada kita adalah wal ghina anin nas. Ketika kita tidak tergantung pada manusia, kita hidup mandiri, kita tidak banyak menyusahkan orang lain, tetapi kita melakukan apa saja dengan segenap daya dan upaya sebisa mungkin. Kita tidak menyusahkan orang lain, tetapi kita memohon kepada Allah untuk dimampukan dalam melaksanakan berbagai hal. Itulah 6 kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Semoga kita mampu mensyukurinya dan mampu memaksimalkan dalam kehidupan kita. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.